Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami dan mengerti kedudukan bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak berikutnya yang juga harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Tak lain karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memberikan kita petunjuk, yang memberikan kita jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jasa yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Karena lewat beliaulah kita mengerti ajaran Islam. Lewat beliaulah kita mengerti bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu beliau diutus, Rasulullah diutus dengan menghadapi berbagai macam tantangan, halangan dan rintangan. Dengan menghadapi berbagai macam penindasan, tekanan, ancaman dari orang-orang kafir. Bahkan sampai beliau hijrah meninggalkan kampung halamannya tercinta Mekkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Bahkan beliau sampai ikut berperang, sampai terluka dalam peperangan. Untuk apa semua itu? Tak lain semua itu untuk agar beliau dapat menyampaikan misi dan tugas yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Bayangkan para hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapatkan ada orang yang bukanlah apa-apa bagi kita, tidak memiliki hubungan kerabat, bukanlah bapak kita, bukanlah ibu kita, bukanlah saudara kita, bukanlah ada hubungan bisnis dengan kita, tapi dia sangat memperhatikan keselamatan kita. Tapi dia sangat memperhatikan apa yang dapat membuat kita bahagia. Dia sangat memperhatikan apa yang membuat kita beruntung di dunia dan di akhirat. Maka tentu kita akan memiliki perasaan hormat kepadanya. Kita akan merasa memiliki hutang budi yang besar kepadanya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dia menanggung berbagai macam beban yang sangat berat dalam kehidupannya, dalam jihadnya, dalam dakwahnya. Untuk apa? Agar kita semua selamat dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu mana perbuatan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah untuk kita lakukan, dan mana perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah agar kita jauhi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mewujudkan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu yang paling utama adalah kita beriman kepadanya. Kita meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beliau adalah makhluk yang Allah pilih dan Allah muliakan untuk menuntun kita, untuk menjadi teladan kita, untuk menjadi petunjuk bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Karenanya tidak ada jalan lain bagi kita kecuali menjadi umatnya, menjadi pengikutnya yang tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dia bawa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah. Terdapat teladan yang baik untuk kita ikuti, kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, baik dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam pergaulan kita, dalam keluarga kita, dalam kerja kita, dan dalam semua aspek kehidupan yang beliau ajarkan kepada kita. Hal berikutnya yang penting kita wujudkan dalam rangka membangun akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki rasa cinta kepadanya.
menumbuhkan cinta dalam hati kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu banyak jasanya, orang yang sangat mencintai umatnya, maka beliau sangat pantas dan sangat layak dan memang seharusnya demikian untuk kita cintai sebagai umatnya. Dan itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertanda dari sempurnanya iman kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman kalian sebelum aku lebih dia cintai ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, dan ketimbang orang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita cinta kepada orang tua kita, kalau cinta kepada anak kita, kalau cinta kepada seseorang, maka hendaknya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Kenapa? Karena tadi begitu besar jasa beliau kepada kita sekalian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita munculkan dengan menghormatinya, dengan memuliakannya, dengan mengikuti ajarannya, dengan mencintainya, dan jangan sekali-kali kita menyakitinya. Jangan sekali-kali kita melecehkannya, menghinanya, atau merendahkan martabatnya walau dalam bentuk canda dan senda gurau. Itu bukanlah orang yang memiliki akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia kepada Rasulullah dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dalam pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.